Halo, assalamualaikum semuanya. Kali ini aku akan sedikit berbagi pengalamanku membuka toko pertanian ya guys. Di sini aku akan menjelaskan pertama kali waktu aku buka toko itu modal berapa, dan juga langkah selanjutnya setelah membuka toko itu apa. Tokoku ini baru berjalan 2 tahun guys, jadi belum begitu besar. Tapi aku akan sedikit berbagi gimana caranya membuka dengan modal yang kecil. Karena dulu aku itu bukanya hanya dengan modal yang kecil guys. Yang penting kita harus memulainya dulu. Praktek langsung ya guys. Untuk memulainya biasanya itu yang sering ditanyakan itu berapa modalnya untuk mendirikan toko pertanian. Terus yang kedua, apakah perlu ada izin untuk mendirikan toko pertanian? Kalau yang toko pertanian seperti aku ini guys, tidak menyediakan pupuk yang bersubsidi dari pemerintah, jadi tidak perlu ada izin. Nah, selanjutnya soal modal ya guys. Modal itu sebenarnya relatif. Modal berapapun kalau kita bisa menjual, nanti perputarannya cepat, insya Allah barangnya akan lebih bertambah. Dulu kalau aku modalnya itu sekitar 10 juta, itu hanya untuk barangnya, kecuali untuk etalase, sewa tempat, dan untuk benih. Jadi 10 juta itu hanya untuk membeli obat-obatan pertaniannya guys. Nah, untuk nominal 10 juta itu apakah sudah komplit? Oh, belum ya guys. Jadi pada awalnya itu nominal 10 juta itu aku hanya separuh etalase. Jadi sebelum membeli produknya aku survei pasar dulu. Misalnya tanya-tanya petani itu sering menggunakan obat apa. Awal buka itu guys, aku itu tidak menyediakan banyak. Satu produk itu hanya aku beli 2 botol, ada yang 3 botol. Dari data penjualan itu kita kan tahu nanti produk apa aja yang paling laku di pasaran, nanti produk itu yang lebih banyak kita order ya guys. Itu cara aku membuka toko guys, secara bertahap, jadi tanpa modal yang langsung besar. Jika kalian sudah memiliki modal besar, mungkin sekitar uang 50 juta atau 100 juta, itu sudah komplit semuanya termasuk benih, tangki, atau peralatan pertanian. Tergantung dengan jenis produk apa yang dibeli juga ya guys, karena harga tiap produk itu berbeda ya. Apalagi untuk aku yang tidak memiliki modal banyak, jadi harus pandai-pandai membaca kondisi lahan yang di sana. Misalnya untuk awal pengolahan, jadi produk apa yang lebih banyak untuk kita beli. Misalnya pertama itu benih untuk persiapan lahan, dan juga obat rumput, paraquat, seperti itu. Sedangkan untuk fungi dan insek, kita membelinya itu jangan terlalu banyak ya guys. Jadi kita disesuaikan aja dengan kebutuhan pasar di wilayah tempat kita membuka toko, karena tiap daerah itu biasanya berbeda-beda condongan dalam produk itu guys. Tapi untuk selanjutnya bisa order banyak juga nggak apa-apa. Menurutku ya guys, kalau kalian punya modal besar, lebih baik untuk awal itu jangan langsung semua uang itu dibelikan obat-obatan. Jadi kita membelinya secara bertahap aja ya guys. Karena pada awal membuka usaha pastinya kita belum paham kondisi pasar yang ada di sekitar toko kita atau di wilayah tempat kita membuka toko. Jadi kita belum paham dengan kebutuhan pasar petani di sekitar sana. Jadi membelinya itu bertahap aja ya guys, agar produknya tidak macet atau tidak terjual.
Memang untuk pemula dengan modal kecil harus pandai-pandai membaca kebutuhan pasar di sekitarnya guys, karena kita harus memikirkan gimana produk itu cepat terjual dan kita putar lagi untuk membeli produk lagi. Terus bagaimana cara kita untuk mengetahui kebutuhan pasar di wilayah sekitar toko kita? Caranya untuk pertama, pada musim pertama kita itu mencatat semua penjualan atau yang dicari petani, produk yang sering dicari petani itu guys. Nanti kita menyiapkannya, jadi setiap musim kita jadi hafal produk apa yang sering dicari atau yang paling cepat laku. Makanya untuk mencatat setiap produk yang keluar itu sangat penting ya guys. Dari sini kita dapat belajar, oh berarti petani itu lebih condong dengan produk yang ini. Jadi kita bisa memperbanyak produk yang sering dicari oleh petani itu. Oke guys, sampai di sini ya gambaran umum gimana caranya aku dulu membuka toko pertanian awalnya itu ya guys. Jangan takut untuk mencoba ya guys, dan jangan takut untuk gagal. Meskipun semua bisnis itu beresiko, tetapi membuka toko atau dengan cara berbisnis itu merupakan salah satu ikhtiar kita untuk mendapatkan rezeki. Dan selanjutnya kita bertawakal kepada Allah, karena bisnis itu tidak hanya untuk mencari keuntungan ya guys, tapi juga mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta. Oke, sampai di sini, sampai mencoba. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen ya guys. Assalamualaikum.